Tadi ini bicara pada hari ini Bang, pemuda hari ini Bang, profit renting Bang. Ini menjadi problematika juga. Iya, kawan-kawan yang bergerak hari ini Bang, ini bukan persoalan profit dan renting ini, ya. Tapi kita tentu hal ini karena ini menyambung karena satu pandangan dan kawan-kawan dari Sumber Baik itu pandangan yang sama dengan kita untuk dalam bergerak ini, tentu welcome saja kita Bang. Karena kenapa? Ini kami juga kita akan juga membuat satu manajemen nanti Bang. Manajemennya itu di bulan kedua ini tentu kita ketika kawan-kawan gerakan pemberdayaan ini tentu kita juga memikirkan transportasinya untuk bergerak ya Bang. Kita realistis saja ngomong, terbuka aja kalau persoalan ini, nggak ada yang perlu kita tutupi. Ini yang harus menjadi kajian kita dulu Bang. Ini kajian kita dari berapa kawan-kawan yang tergabung hari ini, karena belum bisa mengukur kekuatan ketika hari ini kita temukan pemuda yang bersifatnya orentik tadi Bang. Ini menjadi kendala kita di lapangan. Ini menjadi kendala, dan hari ini kita cuma memperdayakan dan yang punya kenalan bisa gak bantu ini nanti kita perspektif seperti ini, feedbacknya seperti ini. Hanya itu yang bisa kita sampaikan kepada kawan-kawan yang terdekat dulu Bang. Dan kalau memang sepakat kita nanti dalam pergerakan ini, tentu kita mengukur dari hal ini, karena kami juga kalau tidak kita pikirkan perjalanan kawan-kawan untuk mengumpulkan ini, itu juga jadi persoalan juga Bang. Jadi kita kalau membentuk program ini 52 negara itu punya koordinator, kita punya satu titik pengumpulan di satu nagari lagi Bang. Kita tinggal jemput aja ke sana lagi, dan ini kita jemput sekali sebulan. Ini bentuk gerakan ini dan programnya ke depan Bang. Ya, kalau mudah-mudahan kita sepakatlah satu pandangan pada hari ini untuk bergerak dalam pengumpulan jelantah. Mungkin seperti itu Bang. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Abang Tano ya. Intinya simpelnya gini deh. KPPJ ini untuk sementara, dari kita untuk kita. Intinya gitu. 1 bulan pertama ini memang masih project prototype aja untuk mengukur, kata Bang Tano tadi, kemampuan kita. Tapi ujungnya nanti setelah program ini terbangun dengan baik, makin berkembang, pasti ada umpan baliknya untuk masyarakat yang menyumbang. Entah itu dalam bentuk beasiswa atau sabun tadi, kebutuhan untuk mandi dan lain sebagainya, dan pasti kita akan bergerak ke sana. Dan kami dari KPPJ jelas membutuhkan dukungan, support dari abang-abang sekalian, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi untuk memajukan negeri, setidaknya dari Dharmasraya. Karena kalau kata Bung Karno ya, bangsa ini tidak akan pernah bergerak maju kalau hanya dari obor-obor di kota besar, tapi dari lilin-lilin dari desa-desa inilah yang akan membuat bangsa ini maju ke depannya. Pasti kita semua setuju dengan ini. Atau mungkin udah jam berapa ya Pak? Udah atau lanjut atau masih ada lagi tanggapan dari abang-abang atau gimana? Ya Bang Rizal, oke. Dari tadi kita tunggu ini Bang Rizal. Oke, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Dodi telah berikan kesempatan. Mungkin sedikit karena telah banyak penyampaian dari senior ataupun dari abang-abang. Nah, jadi kemungkinan saya pada hari ini hanya mengambil beberapa poin. Yakni yang pertama, tadi kita telah menonton dan telah menyaksikan itu film KPK Endgame. Artinya di sini kita telah melihat ada beberapa edukasi itu bahwasanya negara kita dalam keadaan tidak aman. Artinya di sini kalau menurut saya pribadi, maka buatlah sebuah aturan ataupun peraturan sesuai dengan kebutuhan lembaga ataupun kebutuhan masyarakat kita.
Dan saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rian tadi, bahwasanya ini tidak sepenuhnya salah pemerintah. Inilah kami dari KPPJ untuk mengadakan nonton bareng. Itu artinya kita pemuda harus mengawal pemerintahan ini. Kalau seandainya pemerintah pemuda pada hari ini tidak mengawal sistem pemerintahan, maka keadaan negara kita mungkin lebih ambruk daripada ini. Nah, jadi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Tano tadi mengenai sesuatu karakter. Dulu ketika presiden yang pertama itu Soekarno juga telah memikirkan karakter kebangsaan, ya Bang. Kalau sekarang Bapak Jokowi itu juga memikirkan karakter revolusi mental. Artinya presiden kita telah memikirkan bagaimana karakter-karakter untuk cucu anak kebangsaan kita ini. Mungkin barangkali itu Bang Dodi, bahwasanya kita pemuda harus mengawasi setiap proses yang dilahirkan undang-undang ataupun kebijakan maupun keputusan yang merugikan rakyat Indonesia ini. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rifdal. Mungkin masih ada dari teman-teman yang lain atau gimana? Saya serahkan ke teman-teman atau oke, ada Bang? Oke, Abang. Silakan Bang, silakan. Oke, baik, ini tentang karakter ya. Jadi sudah ada juga dibahas tentang karakter, membahas tentang karakter. Jadi memang dalam sistem pendidikan kita, terutama kami sebagai pendidik itu sangat merasakan bagaimana perubahan kebijakan oleh pendidikan, Bung. Jadi setiap tahun pergantian pemerintahan, pergantian menteri itu selalu berubah-ubah kebijakannya. Contoh kayak kurikulum. Kurikulum itu saya hampir 8 tahun ngajar. Jadi selama saya 8 tahun itu udah beberapa kali ganti. SP, sekarang K13 tentang karakteristik siswa ada sebagainya. Jadi maksudnya gini, kurikulum yang ini belum selesai dipelajari langsung diganti dengan kurikulum yang baru gitu. Kaji kalau belum selesai baru kan tibo lo kaji nan baru gitu. Yang lama ini belum selesai yang baru lah tibo gitu. Jadi bagaimana karakter ini akan terbangun kalau sistemnya seperti itu? Nah, ini yang perlu mungkin bung-bung sekalian mungkin mungkin fakta di lapangan belum tahu bagaimana fakta di lapangan gitu. Kami sebagai pendidik sudah berupaya bagaimana berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik karakter seseorang, terutama siswa kami. Jadi memang susah merubah karakter seseorang itu, makanya karakter itu dididik dari dini. Kalau sudah besar, ayah lah, tak bisa lagi lah kare, lamada kata orang Kecil Minang kan gitu. Nah, jadi itulah tugas kami mendidik anak bangsa ini, mencerdaskan generasi bangsa ini, Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan karakter. Memang karakter itu terbentuk dari itu tadi. Tapi saya tidak sepakat kata udah tadi bahwa mengatakan itu saudara lahir. Sebenarnya kita ini lahir lah, Bung, belum tahu apa-apa. Ketika kita sudah bergaul, kita sudah mengenal ini, mengenal itu, baru kita tahu, Bung. Makanya dikatakan bahwa belajar itu adalah proses dari yang tidak tahu menjadi tahu, gitu. Bukan kita lahir langsung kita tahu budaya, enggak. Kita lahir dulu, belajar, paham, mengerti, baru kita melakukan tindakan tersebut, gitu. Contoh kayak merokok. Apakah ketika sudah lahir kita langsung tahu rokok? Tentu tidak. Kita bergaul dulu, kawan yang rokok, kemudian coba-coba, terus kebiasaan, ya kan? Itu real, gitu. Saya tidak setuju dengan Bung Dadi mengatakan bahwa budaya kita itu dari lahir kita udah termindset dalam otak kita, gitu. Tidak. Jadi mungkin itu saja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari Bung Tano atau bagaimana?
Gimana? Lanjut, oke. Tadi mengenai kurikulum ya, perubahan kurikulum kita anggap itu sebagai realitas politik, Bang. Karena memang perubahan kurikulum itu datangnya dari atas dan ke bawah, dari pemerintah pusat nanti dialirkan ke bawah, itu kita anggap sebagai realitas politik. Tapi kita sebagai sekolah di daerah seharusnya bisa menyiasati situ semua, karena setidaknya ada ruang, contohnya di ekstrakurikuler. Kita bisa bereksplorasi di sana sebagai pendidik untuk setidaknya mengimprove atau meningkatkan karakter moral dari anak-anak didik kita, sehingga nanti walaupun keputusan dari pusat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, tapi kemampuan beradaptasi kita lah yang menentukan kebaikan bagi anak didik kita nantinya. Karena itu memang rumit realitas politik. Contohnya saja ya, berbicara tentang kurikulum nih. Contohnya di China ya, tapi walaupun agak melebar saya beri ilustrasi sedikit. Di Cina, contohnya di kurikulum pendidikan bahasa Inggrisnya, Bang. Motif politiknya sudah jelas dari awal, bahwa di kurikulum bahasa Inggris anak-anak di Cina itu dituntut untuk mampu berdiplomasi dalam bahasa Inggris. Sedangkan di kita hari ini hanya sekedar memuat kemampuan untuk bercakap-cakap sehari-hari. Makanya motif politik dari Cina jelas. Ketika anak-anaknya sudah diberikan gemblengan sejak dari awal kemampuan berdiplomasi dalam bahasa Inggris, maka kita tidak terkejut lagi bahwa hari ini China sangat super power ya. Bahkan kalau saya prediksi sebentar atau satu dekade ke depan akan jauh melebihi Amerika menurut saya, karena motif politiknya jelas di sana. Saya ingin menguasai dunia, maka saya perkuat kurikulum saya. Sementara kita, maaf, walaupun masih tertinggal, dan dari Abang kita berharap nanti dari pendidik-pendidik dari desa-desa kita berharap kita bekerja sama untuk memajukan pendidikan di negeri ini. Dan saya kebetulan juga bergerak di bidang pendidikan, Bang. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi demi memajukan negeri. Mungkin masih ada atau udah kita aplaus dulu lah untuk teman-teman semua, sangat luar biasa. Oke, udah? Oke, kesimpulan dari diskusi ini saya kemas dalam sebuah pantun aja, Bang. Ya, keowel kapi bareng si Ika, minumnya bareng si Gilang. Mari kita dukung KPK demi Indonesia yang gemilang. Terima kasih banyak atas diskusi yang hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.